Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Hidup berdampak jadi berkat ya. Senang sekali hari ini Kamis tanggal 22 Januari 2026 kita boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian ya. Dan hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sebuah tema yaitu budaya kerajaan Allah ya. Nah, apa itu budaya? Budaya adalah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus kemudian menjadi suatu budaya. Kita kenal budaya orang Indonesia ya, yaitu sopan santun, ramah tamah dan begitu friendly banget. Itu adalah budaya orang Indonesia. Budaya orang Amerika, salah satunya yang terkenal adalah suka antri ya. Kalau mau naik pesawat atau kemudian di kasir dan lain sebagainya itu mereka mau antri dengan tertib. Itu adalah kebiasaan yang sudah diulang-ulang, bahkan sudah sejak kecil itu diajarkan kepada anak-anak mereka. Nah, budaya kerajaan Allah, apa itu budaya kerajaan Allah? Alkitab bilang bahwa kerajaan Allah itu bukanlah soal makan dan minum, tetapi kerajaan Allah itu soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Alkitab juga bilang bahwa kerajaan Allah itu bukan hanya soal perkataan, ya. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, omong doang. Tapi adalah apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dikatakan oleh Alkitab bahwa kerajaan Allah itu terdiri dari kuasa. Dalam Kisah Rasul dikatakan kalau Roh Kudus turun atas setiap kita, maka kita akan punya kuasa, ya. Jadi kerajaan Allah itu juga berbicara tentang kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kita, kita akan punya kuasa untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi, ya. Satu kali Bapak Ibu sekalian, mama cerita kepada anaknya yang mau tidur, ya. Nah, kemudian mamanya bilang begini, di suatu desa yang kecil, desa itu indah, tapi ada suatu yang aneh di desa itu, yaitu bahwa setiap orang yang berjalan di desa itu, maka mereka akan meninggalkan jejak di jalan-jalan yang mereka lewati. Ada kemudian jejak yang menimbulkan bau wangi, tapi juga ada jejak orang-orang yang lewat di situ meninggalkan bau busuk. Nah, kemudian mama ini cerita lebih lanjut kepada anaknya. Setiap kali kalau orang lewat di situ, mukanya berseri-seri, orangnya suka senyum, hatinya riang, dan orang itu bersikap ramah, maka jalan yang dilewati oleh orang itu akan meninggalkan jejak bau harum, ya. Sehingga kemudian orang yang lewat setelahnya itu bisa merasakan juga damai sejahtera, sukacita, tenang, dan kepingin rasanya untuk terus melakukan perbuatan yang baik. Tapi ada juga orang yang lewat di jalan itu dengan muka cemberut, mukanya masam, kemudian orangnya gelisah, bahkan lewat di situ sambil ngomel, ngumpat, marah-marah, maki-maki, bahkan menyakiti orang lain, maka jalan yang mereka lewati itu meninggalkan jejak, dan jejak itu berbau busuk. Sehingga orang-orang yang lewat setelahnya itu selalu menutup hidung,
hidungnya, dan orang menjadi gelisah, menjadi sedih, bahkan bisa memberikan efek orang itu jadi suka bertengkar, ya. Maka kemudian banyak orang tidak mau melewati jalan itu lagi. Nah, anak kecil itu dia tanya, "Mah, kenapa jalannya kok bisa beda-beda mengeluarkan baunya?" Mamanya bilang gini, "Karena setiap orang, Nak, meninggalkan jejak dan dampak dari hidupnya. Ada yang jadi berkat, ada yang jadi racun." Nah, hidup kita juga seperti itu, kata mamanya. Setiap perkataan kita, setiap sikap kita, setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh kita, itu akan meninggalkan jejak yang berbau. Bau harum atau bau yang busuk. Ada yang membuat orang semakin dekat dengan Tuhan, ada juga yang membuat orang semakin jauh daripada Tuhan. Ada orang yang tadinya suka bertengkar, tapi karena bertemu dengan kita-kita ini, ya, yang memiliki budaya kerajaan Allah, maka orang itu kemudian menjadi orang yang suka berdamai, menjadi pendamai. Ada orang yang tadinya jauh dari Tuhan, tapi karena melihat kehidupan kita, jadi mereka rindu untuk selalu datang ke pertemuan-pertemuan ibadah kita. Itu namanya hidup berdampak menjadi berkat. Tapi ada juga orang yang tadinya rajin beribadah, rajin melayani Tuhan. Lalu karena tersakiti oleh sikap seseorang, maka kemudian orang itu jadi malas ke gereja, malas pelayanan. Ada yang tadinya cinta akan Tuhan, lalu karena melihat kemunafikan orang-orang Kristen, kemudian menjadi kecewa dan jauh dari Tuhan. Itu namanya hidup berdampak jadi racun. Itu namanya hidup berdampak jadi batu sandungan. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak bicara tentang orang lain, tapi kita bicara tentang diri kita sendiri. Jejak apa yang sedang kita tinggalkan? Karena untuk meninggalkan jejak yang baru, kita harus berani berubah. Bersama saya ucapkan berani berubah. 2, 3, berani berubah. Artinya berani itu jangan takut. Jadi berani berubah. Jangan takut berubah. Kita harus berani meninggalkan cara hidup yang lama, kata Alkitab. Cara hidup yang sia-sia, yang membuat jadi batu sandungan atau jadi racun dalam kehidupan ini. Berani membangun budaya yang baru, yaitu budaya hidup seperti kerajaan Allah. Budaya yang tidak meracuni, tapi budaya yang menyembuhkan. Bukan yang menjatuhkan, tapi yang mengangkat orang. Tidak melukai, tapi menguatkan. Tidak menghakimi, tapi bisa memaklumi dan mengampuni orang-orang yang berbuat kesalahan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang penting, yaitu berani berubah supaya hidup kita berdampak dan menjadi berkat. Salam penuaian, salam impactful life. Ya, kalau kita mau hidup kita meninggalkan jejak yang harum, kita tidak bisa hanya berkata, aku mau berubah, tapi tetap hidup dengan cara yang lama. Nggak bisa. Ya. Perubahan sejati itu bukan cuma di mulut, tapi di kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya bisa dilatih. Ya. Saya pernah melihat seorang pelatih di Indonesia melatih anjing yang sangat besar yang baru didatangkan dari Rusia, dari Uni Soviet, ya.
itu anjingnya galak banget ya. Tapi setelah beberapa kali dilatih, maka kemudian anjing itu bisa menjadi jinak. Maaf, saya tidak menyamakan Bapak Ibu dengan anjing. Tapi coba, seekor anjing bisa dilatih. Lebih-lebih kita, anak-anak Tuhan, ya, ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tadi pada awal saya sudah sampaikan, kalau Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan memiliki kuasa. Ya, kuasa apa? Kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kuasa untuk melakukan kebenaran, kuasa yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada orang berbuat jahat kepada kita dan kemudian kita balas orang itu tidak perlu membutuhkan kuasa daripada Roh Kudus. Kalau ada orang nempeleng pipi kiri kita dan kemudian kita balas orang itu dengan tempeleng juga, itu tidak dibutuhkan Roh Kudus. Kita baru membutuhkan Roh Kudus, kita baru perlu kuasa daripada kerajaan Allah. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kita sabar dan mengampuni. Kalau ada orang tempeleng pipi kiri kita, kita memberikan pipi kanan kita, itu dibutuhkan kuasa, ya. Nah, budaya adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang sampai orang lain bisa menebak, oh dia itu anak Tuhan, oh dia itu orang munafik, oh dia itu orang kafir, oh itu orang yang belum kenal Tuhan. Kalau budaya lama kita yaitu suka menghakimi, mudah marah, sulit minta maaf, pelit dengan kata-kata yang baik, tidak tahu berterima kasih, terlalu gengsi untuk bilang thank you. Maka sekeras apapun kita bicara tentang Tuhan, jejak yang ditinggalkan maaf tetap berbau. Maaf, bau busuk. Ya. Maka hari ini kita tidak hanya diajak untuk jadi orang yang baik dalam tempo yang sesaat, tapi membangun kebudayaan baru dalam hidup kita, yaitu kebudayaan kerajaan Allah yang membuat orang-orang yang kemudian berjumpa dengan kita merasa dikuatkan, bukan dijatuhkan, merasa disembuhkan, bukan diracuni. Ya, apa itu kebudayaan dalam kerajaan Allah? Yang pertama, yaitu budaya minta maaf. Bersama saya ucapkan budaya minta maaf. Ya, sekali lagi, 2, 3, budaya minta maaf. Budaya minta maaf itu adalah budaya kerajaan Allah. Ya, suka minta maaf, tidak suka menghakimi, tidak suka mencari kesalahan orang lain. Matius pasal 5 ayat 23 dan 24 bilang begini. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Budaya minta maaf, Bapak Ibu sekalian, bukan tanda orang itu lemah, ya. Budaya minta maaf adalah tanda orang itu dewasa dan hormat kepada Tuhan. Orang yang berani berubah, dia tidak sibuk membela diri, tapi berani menjadi orang yang rendah hati, yang mau merendahkan dirinya. Ya, contoh di rumah suami salah bicara dan kemudian melukai hati istri.
Kalau budaya lama, maka dia akan diem aja suami ini karena gengsi, ya, tunggu istri minta maaf duluan. Tapi budaya kerajaan Allah nggak seperti itu. Ya, suami akan datang kepada istrinya, pegang tangannya, cium pipinya, dan berkata, sayang, maafkan aku sudah salah. Kata-kataku tadi itu tidak pantas, ya. Di gereja kita merasa tidak bersalah, Bapak Ibu sekalian. Tapi kemudian ada orang yang terluka, ada orang yang tersinggung. Kalau budaya lama, kita akan bilang begini, orang itu perasaan saja. Dia memang sensi, tapi budaya kerajaan Allah, dia akan datangi orang itu dan dia bilang, aku minta maaf ya, telah membuat kamu bete. Aku minta maaf ya, telah melukai kamu. Budaya minta maaf, Bapak Ibu sekalian, ya, itu membuat hubungan yang retak jadi pulih. Hati yang keras jadi lembut. Lingkungan yang panas jadi sejuk. Allah Bapa di sorga sudah memberikan contoh kepada kita. Dia melalui Yesus Kristus, Yesus begitu taat, bahkan taat sampai pada kematiannya, mati di atas kayu salib. Untuk apa Yesus mati di atas kayu salib? Untuk menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung oleh kita. Yesus mati di atas kayu salib untuk mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Sehingga kalau kita percaya kepadanya tidak menjadi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang salah adalah manusia, yang salah adalah kita-kita, tapi yang turun ke bumi adalah Bapa di sorga, merendahkan dirinya sedemikian rupa melalui rupa manusia Yesus Kristus. Ya, ini adalah teladan daripada sorga. Jadi kalau kita mau memiliki kebudayaan kerajaan Allah, maka yang pertama kita harus menjadi orang yang mudah memaafkan, menjadi orang yang punya budaya minta maaf, ya. Di Amerika kita akan mudah menemukan yang seperti itu. I'm sorry, ya, dikit-dikit maafkan saya, ya. Yang kedua, budaya kerajaan Allah adalah budaya yang gampang untuk berterima kasih, ya. Budaya mengucapkan terima kasih. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 bilang begini. 1 Tesalonika 5 ayat 18, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lukas pasal 17 ayat 17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang kusta tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Ya, dalam Lukas 17 diceritakan ada 10 orang yang sakit kusta, ngalami Yesus, berjumpa dengan Yesus, 10-10-nya sembuh. Yang kembali kepada Tuhan Yesus cuma 1, yang 9 orang itu ngiprit saja, ya. Dan Tuhan tanya, loh, mana yang 9? Artinya, Bapak Ibu sekalian, berterima kasih itu adalah budaya kerajaan Allah. Berterima kasih itu adalah budaya Alkitab. Berterima kasih itu adalah budaya yang Tuhan inginkan menjadi gaya hidup kita anak-anaknya. Ya, tahu berterima kasih. Meskipun pemberian yang kita terima, kita anggap itu biasa, sudah selayaknya. Atau mungkin kita merasa pemberian yang kita terima itu kecil, tidak sesuai yang kita harapkan. Ya, kita harus tahu berterima kasih. Budaya berterima kasih, Bapak Ibu sekalian, bukan tergantung
besar kecilnya hadiah yang kita terima. Budaya berterima kasih bukan bergantung besar kecilnya pemberian orang itu kepada kita, tapi tergantung kepada besar kecilnya hati kita. Sekali lagi, budaya berterima kasih bukan tergantung besar kecilnya hadiah yang kita terima. Budaya berterima kasih bukan tergantung besar kecilnya pemberian orang kepada kita, tapi bergantung kepada besar kecilnya hati kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya dan istri seringkali menerima hadiah daripada Bapak Ibu atau jemaat ya. Begitu kami terima hadiah, apapun bentuknya ya, entah itu makanan atau barang dan lain sebagainya, selalu kami foto ya. Kami foto, kami dokumentasikan dan kemudian kami kirim ucapan terima kasih. Dan dalam ucapan terima kasih itu kami tidak mengucapkan cuma satu kali, tapi berkali-kali kami berterima kasih atas pemberian itu. Bukan soal besar kecilnya pemberian itu ya, tapi berterima kasih itu adalah budaya kerajaan Allah ya. Tapi ada orang-orang Bapak Ibu sekalian yang tidak memiliki budaya seperti ini, meskipun dia mengaku anak Tuhan. Mungkin kurang baca Alkitab ya. Jadi 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 tadi mengajarkan kita untuk kita selalu mengucapkan syukur di dalam segala hal. Saya setiap pagi itu alarm di rumah berbunyi, Bapak Ibu sekalian ya, jam 4.45 saya sudah bangun. Kadang sebelum 4.45 saya sudah bangun di pagi hari itu. Maka yang pertama saya lakukan mengucap syukur, berkata terima kasih kepada Tuhan ya untuk hari yang baru. Kemudian juga berterima kasih melihat di sebelah saya yaitu istri tercinta masih hidup dan sehat ya. Itu harus menjadi budaya dan gaya hidup kita. Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak tahu berterima kasih, sekali lagi, orang yang tidak tahu berterima kasih, dia nggak akan pernah puas dalam hidupnya. Dan dia juga tidak akan pernah menjadi orang yang berbahagia. Dalam kehidupan sehari-hari, istri udah masak sedemikian rupa ya, tapi mungkin masakannya ya standar rumahan. Bahkan mungkin tidak seenak masakan di restoran. Ya, budaya lama itu suka komplain dan banding-bandingkan dengan masakan restoran atau masakan orang lain. Tapi budaya kerajaan Allah, dia akan bilang, sayangku, terima kasih ya, kamu udah bikin masakan yang enak buat aku ya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, itu budaya kerajaan Allah. Istri saya di rumah suka sekali masak. Dan dia kalau masak dia bilang gini, aduh masakannya nggak enak ya. Dan saya bilang, no, masakanmu enak, saya yang makan ya. Jadi sampai sekarang istri saya semangat untuk memasak. Saya bilang, apapun hasil dari masakanmu, rasa dan bentuknya, aku nggak akan peduli. Aku yang akan makan dan menghabiskannya. Aku nggak akan banding-bandingkan dengan masakan restoran atau orang lain. Itu adalah budaya daripada kerajaan Allah. Ya, orang yang tahu berterima kasih akan meninggalkan jejak yang harum, yang membuat orang ingin terus berbuat baik dan membuat orang lain merasa dihargai. Dan yang terakhir, budaya kerajaan Allah adalah budaya berkata I love you atau aku mengasihi kamu. Ada orang yang rajin beribadah, rajin melayani Tuhan, tapi pelit untuk berkata-kata yang baik. Ada orang yang hafal ayat tapi pelitnya luar biasa untuk berkata I love you, aku mengasihi kamu. Budaya baru
yaitu budaya kerajaan Allah. Kita harus mulai berani berkata, aku mengasihi kamu, aku bangga sama kamu, aku bersyukur kamu sudah menjadi bagian dalam hidup kami ini. Ya, setiap pagi juga kalau saya bangun tidur, maka selain berterima kasih kepada Tuhan, maka yang saya katakan adalah I love you Tuhan, I love you Yesus, I love you Roh Kudus, I love you Bapak di sorga. Dan setelah itu saya bilang, I love you sayangku, I love you istriku tercinta. Ya, nah mari Bapak Ibu sekalian, biarlah apa yang kita sudah dengar hari ini, budaya kerajaan Allah. Kita bukan hanya mendengar, tapi melakukannya dengan setia. Saya percaya hidup kita akan berdampak dan menjadi berkat. Mari kita berdoa, materikan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah mulai awal tahun 2026 kami berani berubah Tuhan, meninggalkan cara hidup kami yang lama, dan kami memakai cara hidup yang baru, yaitu budaya kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.